أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita di dalam mengkaji kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahumallahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa tentang ayat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh di sini. Kemudian kata Syekh rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian dan telah kuridhai agama Islam sebagai agama kalian. Maka telah jelas bagi kita semua bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Bahwa agama Islam itu telah mengajarkan seluruhnya. Maka ketika kaum musyrikin itu datang kepada Salman Al-Farisi, disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, orang musyrik ini berkata kepada Salman Al-Farisi, sesungguhnya Nabi kalian telah mengajarkan kalian sesuatu. Fahal yu'allimukum hatta al-khira'ah? Maka apakah Nabi kalian mengajarkan kalian sampai di dalam cara atau etika membuang hajat? Maka Salman Al-Farisi mengatakan, ajal, betul. Nabi mengajarkan kita agar tidak membuang hajat atau agar tidak membersihkannya itu dengan tangan kanan. Dan Nabi juga mengajarkan kita untuk tidak menghadap kiblat kalau buang hajat. Dan Nabi SAW melarang juga membersihkan hajatnya dengan kotoran, dengan tulang, atau dia beristinja kurang dari 3 batu. Kesimpulan dari hadis ini, bagaimana Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala menjelaskan kepada kaum musyrikin bahwa seluruh perkara di dalam kehidupan dunia ini, keseharian kita, itu telah dijelaskan bagaimana tuntunannya di dalam Islam. Bagaimana kita melangkah, apa yang harus kita lakukan, itu semuanya telah dijelaskan. Tinggal bagaimana cara kita mengikutinya, istiqamah di dalamnya.
Maka ayat ini merupakan ayat yang sangat mulia yang menunjukkan akan keutamaan Islam, bahwa agama ini itu telah mengajarkan segalanya. Maka firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, maka pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka hendaknya seorang muslim itu berbangga dengan agamanya, itu berpegang di atas agamanya, di atas Al-Quran dan Sunnah. Dan hendaknya seorang muslim itu menampakkan keagungan agamanya, bukan dia merasa malu. Apalagi tatkala ditanya, apa agama ta? Oh, jangan bicara agama. Tapi seorang muslim harus berbangga akan agamanya. Saya adalah seorang muslim. Saya adalah orang yang berpegang teguh di atas Islam. Yang mana Islam adalah agama yang paling sempurna. Bukan merasa malu tatkala dikatakan, wah, orang Islam, dia merasa malu kalau dia beragama Islam. Ada sebagian orang yang dia merasa malu hidup di tengah kaum muslimin, bahkan mengatakan, seandainya saya hidup di kalangan orang-orang barat, naudzubillah. Tapi hendaknya seorang muslim itu berbangga di atas apa yang dia hidup, di atas agamanya, di atas Al-Quran, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alla yakunu alatan ala a'da'id din. Dan hendaknya seorang muslim itu tidak condong kepada musuh-musuh Allah di dalam pikiran-pikiran mereka, karena sungguh hasutan mereka itu akan membuat seorang muslim ragu di atas agamanya, akan membuat seorang muslim lemah di atas agamanya. Baru ditanya sedikit, agama Islam itu begini, oh langsung dia percaya. Baru ditanya bahwa agama Islam bukanlah agama yang baik, bukanlah agama yang sempurna, mendatangkan keraguan di dalam hatinya, mendatangkan kebodohan, dan mendatangkan kesengsaraan. Tapi seorang muslim itu hendaknya berpegang teguh di atas agamanya, tidak memperdulikan dari apa-apa pikiran-pikiran dari musuh agama ini, karena sungguh itu akan membuat kita berpaling dari agama ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginya lah kehidupan yang sempit, dan kami akan membangkitkan dirinya pada hari kiamat itu dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Kemudian orang ini mengatakan, wahai Rabbku, mengapa engkau membangkitkanku dalam keadaan buta, sementara di dunia saya adalah orang yang melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikianlah ayat-ayat kami datangkan kepada kalian, kemudian kalian melupakannya, maka pada hari ini kami pun melupakan kalian. Maka balasan bagi orang-orang yang melupakan agamanya, bagi orang-orang yang tidak berpegang teguh di atas Al-Quran, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan agamanya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancaman, akan memberikan kehidupan yang sempit, akan membangkitkannya di dalam kegelapan, dan Allah Subhanahu wa taala akan melupakannya. Maka di dalam agama ini, agama yang mulia ini, di dalam kehidupan kita
itu selalu kita perhadapkan di atas Al-Quran dan Sunnah. Setiap masalah yang ada, setiap kesalahan yang ada, setiap permasalahan, setiap perselisihan, itu semuanya kita kembalikan di atas Al-Quran dan Sunnah. Karena telah dijelaskan bahwa agama ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya semua permasalahan, semua perselisihan, semua keburukan, semua kejelekan, itu semuanya telah dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka demi Rabbmu wahai Muhammad, mereka sama sekali tidak beriman kepada Allah sampai menjadikan engkau sebagai hakim di antara permasalahan mereka. Artinya ada permasalahan, ada sebuah perselisihan, kita kembalikan kepada agama kita, kita kembalikan kepada Al-Quran, kita kembalikan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Al-Quran itu menjelaskannya secara langsung, ataukah dia menjelaskannya secara global, secara terperinci? Semuanya ada di dalam Al-Quran. Makanya Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah menyebutkan di dalam kitabnya sebuah kisah seorang alim yang makan di sebuah tempat makan. Yang dia makan adalah sebuah roti. Kemudian ada seseorang yang datang kepadanya dan bertanya bahwa sesungguhnya agamamu, katanya, itu telah mengajarkan segala sesuatu, telah menyampaikan segala sesuatu. Maka beritakan kepada saya, apakah Al-Quran atau agamamu itu memberitakan bagaimana cara membuat yang engkau makan ini? Dia bertanya bagaimana caranya membuat roti. Apakah ada di dalam Al-Quran? Katanya Al-Quran mengajarkan segala sesuatu. Maka apa yang dilakukan oleh alim ini? Dia memanggil yang bikin roti. Kemudian ditanya, bagaimana cara membuatnya ini? Kemudian yang buat roti ini menjelaskan. Setelah menjelaskan, orang yang bertanya tadi mengatakan, bukan pembuat roti yang saya tanya, tetapi bagaimana agamamu? Apakah dia menjelaskan hal ini? Maka seorang alim mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kalian kepada orang yang tahu jika kalian tidak mengetahuinya. Artinya di dalam Al-Quran itu telah dijelaskan seluruhnya. Apakah secara makna ataukah secara tuntunan, bagaimana kita melalui kehidupan ini. Kita dituntunkan untuk bertanya kepada orang yang lebih pintar, kepada orang yang lebih tahu kepada kita. Walaupun itu di dalam permasalahan duniawi. Maka ini merupakan keindahan, keutamaan agama ini, agama yang mulia ini. Makanya sampai-sampai orang Yahudi pun cemburu akan turunnya ayat ini kepada kaum muslimin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Maka pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian bagi kalian, dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian, dan telah kuridhai agamamu sebagai agama Islam. Maka al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hendaklah seseorang itu berbangga di atas agamanya, dan hendaklah dia senantiasa berpegang teguh di atas agamanya, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya,
yang telah diberikan petunjuk dengan seluruh-seluruhnya, maka hendaklah kita berpegang mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.